Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aditya, NIM O1A1200074, asal kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme karbohidrat. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang definisi glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Nah, jadi glikolisis itu adalah merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam piruvat, dan 2 molekul NADH. Nah, selanjutnya yang kedua adalah glikogenesis, adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Selanjutnya yang ketiga, glikogenolisis, merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Selanjutnya yang keempat adalah gluconeogenesis, adalah proses sintesis pembentukan glukosa dari sumber bukan karbohidrat. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu siklus glikolisis. Glikolisis, oksidasi glukosa, terdiri atas respirasi aerob dan respirasi anaerob, di mana respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang berlangsung tanpa memerlukan oksigen. Contoh respirasi anaerob adalah fermentasi asam laktat. Oksidasi glukosa nantinya akan menghasilkan energi ATP. Nah, bisa kita lihat skema di sini pada gambar, yaitu tahapan siklus glikolisis yang dimulai dari glukosa. Glukosa nanti akan dirubah menjadi glukosa 6-fosfat, di mana dalam proses pengubahannya menjadi glukosa 6-fosfat dibutuhkan ATP yang nantinya akan menghasilkan ADP. Lalu dari glukosa 6-fosfat akan dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu dari fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat, di mana akan membutuhkan ATP yang akan berubah menjadi ADP. Nah, selanjutnya dari fruktosa 1,6 bifosfat akan dipecah menjadi satu molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL dengan 3 atom C dan satu molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dengan 3 atom C. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. Nah, selanjutnya dari molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfogliserat dengan 3 atom C. Nah, dari senyawa 1,3 bifosfogliserat selanjutnya akan diubah menjadi 3 fosfogliserat, di mana dalam prosesnya akan membutuhkan ADP yang nantinya akan menghasilkan energi atau ATP. Nah, selanjutnya dari 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat. Nah, dari 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol piruvat. Nah, di sini akan membutuhkan ADP dan akan menghasilkan ATP. Nah, selanjutnya dari fosfoenol piruvat akan menghasilkan asam piruvat. Nah, sementara yang ini adalah contoh dari respirasi anaerob, yaitu fermentasi asam laktat. Hampir mirip dengan siklus glikolisis, namun di sini fermentasi asam laktat dia tidak membutuhkan oksigen. Nah, dari 2 asam piruvat menjadi 2 asam laktat di sini akan membutuhkan 2 NADH nantinya yang akan menghasilkan 2 NAD+, dan reaksinya ini terjadi secara berulang pada tahap glikolisis. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahapan yang kedua, yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif. Jadi tahap ini adalah tahap yang menjembatani antara siklus glikolisis menuju siklus Krebs. Bisa kita lihat di sini skema dari dekarboksilasi oksidatif, di mana asam piruvat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat COO-. Gugus tersebut
akan diubah menjadi CO2. Nah, selanjutnya sisa atom C dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NADH+ menjadi NADH. Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat. Asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A. Bisa kita lihat di sini. Nah, untuk mempermudah bisa kita lihat ringkasan di bawah ini di mana dua asam piruvat tadi yang dihasilkan dari siklus glikolisis akan berikatan dengan dua koenzim A yang nantinya akan menghasilkan dua asetil koenzim A ditambah 2 CO2 ditambah 2 NADH. Nah, selanjutnya kita masuk pada siklus yang ketiga, yaitu siklus Krebs. Bisa kita lihat di sini, asetil koenzim A yang dihasilkan tadi dalam proses dekarboksilasi oksidatif selanjutnya akan diubah menjadi asam sitrat. Nah, dari asam sitrat akan diubah menjadi asam isositrat. Nah, asam isositrat dengan 6 atom C yang ini akan diubah menjadi asam alfa ketoglutarat dengan 5 atom C. Reaksi ini disertai dengan pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Nah, selanjutnya dari asam alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai dengan pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Nah, selanjutnya dari suksinil koenzim A yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat dengan 4 atom C. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya GTP diubah menjadi ATP. Nah, selanjutnya asam suksinat diubah menjadi asam fumarat. Yang ini bisa kita lihat, asam suksinat akan diubah menjadi asam fumarat disertai dengan pembentukan FADH2. Nah, selanjutnya asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat dengan 4 atom C. Nah, dari asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH. Nah, jika disederhanakan, siklus Krebs bisa dituliskan seperti di bawah ini, di mana 2 asetil koenzim A ditambah akan berikatan maksudnya dengan 2 asam oksaloasetat akan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, ditambah 2 ATP, ditambah 4 CO2. Nah, selanjutnya kita masuk pada siklus yang keempat, yaitu siklus rantai transport elektron. Nah, penjabarannya dari skema siklus rantai transport elektron adalah NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu elektron tersebut ditransfer ke koenzim Qi. Di sini terdapat koenzim Qi. Oleh karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Jadi ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Nah, selanjutnya koenzim Qi akan dioksidasi oleh sitokrom B. Ya, koenzim Qi akan dioksidasi oleh sitokrom B. Yang ini bisa kita lihat. Akibatnya koenzim Qi akan melepaskan elektron dan 2 ion H+.
Yang ini bisa dilihat skemanya. Selanjutnya, sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Jadi dari sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi dan nantinya ADP serta fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Nah, selanjutnya sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Dari sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Nah, sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dengan fosfat anorganik sehingga membentuk ATP. Nah, sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Secara ringkas, pembentukan ATP dari NADH dan FADH2 ditulis sebagai berikut. Jadi, oksidasi 1 NADH itu akan menghasilkan 3 ATP, atau 1 NADH setara dengan 3 ATP. Lalu oksidasi 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP atau oksidasi 1 FADH2 setara dengan 2 ATP. Nah, dari tahapan glikolisis sampai siklus Krebs, NADH dan FADH2 yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul. Artinya, 10 NADH ditambah dengan 5 O2 akan menjadi 10 NAD+, ditambah 10 H2O, ditambah 30 ATP. Dan 2 FADH2 ditambah O2 akan menghasilkan 2 FAD+, ditambah 2 H2O, dan 4 ATP. Nah, dengan demikian, tahap transport elektron menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Jika seluruh ATP dijumlahkan mulai dari proses glikolisis sampai ke transport elektron akan dihasilkan seperti tabel di bawah ini. Bisa kita lihat reaksinya di mana pada reaksi glikolisis terdapat 4 ATP namun 2 ATP digunakan untuk transport aktif. Lalu dekarboksilasi oksidatif di sini tidak menghasilkan energi. Lalu pada reaksi siklus Krebs akan menghasilkan 2 ATP. Nah, selanjutnya yang paling banyak terjadi pembentukan ATP adalah pada proses transport elektron di mana jumlah ATP yang dihasilkan sebanyak 34 ATP. Jadi jika ditotal secara keseluruhan ATP yang terbentuk mulai dari proses glikolisis sampai transport elektron adalah 36 ATP. Nah, selanjutnya pada poin yang terakhir kita akan membahas tentang hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Nah, bisa kita lihat di sini skema dari hubungan ketiganya. Jadi, protein di sini akan menghasilkan asam amino, sementara karbohidrat akan menghasilkan gula dan lemak akan menghasilkan 2 yaitu gliserol dan asam lemak. Nah, prosesnya ini terjadi dalam sistem pencernaan. Nah, pada gula akan memasuki tahapan glikolisis di mana glukosa nanti akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, begitu pula pada gliserol akan memasuki tahapan gliseraldehid 3-fosfat dalam siklus glikolisis. Lalu dari gliseraldehid 3-fosfat akan berubah menjadi senyawa piruvat di mana asam keto tadi akan masuk pada tahapan ini, yaitu tahapan senyawa piruvat. Lalu dari piruvat akan berubah menjadi asetil koenzim A. Nah, asam lemak tadi akan langsung mengalami beta oksidasi dan memasuki asetil koenzim A. Nah, dari asetil koenzim A akan memasuki tahapan siklus Krebs. Nah, asam keto tadi bisa masuk di senyawa piruvat dan bisa juga masuk langsung di tahapan siklus Krebs. Nah, nanti dari sini
dari siklus Krebs akan memasuki rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Sedangkan hasil lain dari asam amino ada NH3, ada urea. NH3 nanti akan diubah menjadi urea dan urea akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.